Pada malam pergantian tahun 1 Januari 2018, tenangan di markas Polsek Bontoala, Kota Makassar seketika berubah. Sebuah bom rakitan meledak di area kantor kepolisian, menimbulkan kepanikan dan menyebabkan beberapa personel mengalami luka. Peristiwa ini mencatatkan kembali bahwa ancaman teror dapat muncul kapan saja, bahkan di tengah momen yang identik dengan harapan dan sebuah perayaan. Awal mula meledak itu kami kiranya cuma petasan sih, tiba-tiba ada anggota berteriak teroris. Itulah kami berhamburan, pas kami berdiri di situ meledak di belakang kami. Perkenalkan, nama saya Yunir Sanjaya, kami korban bom Polsek Bontoala pada tahun 2018. Awalnya sih saya nggak tahu bilang kena bom. Awalnya kan cuma anggota berserakan mengejar, saya tiba-tiba ikut mengejar. Tiba-tiba maksudnya perasaan tiba-tiba oleng, jadi saya duduk sebentar. Begitu saya duduk, perasaan enak, saya berdiri. Ini kan awalnya saya duduk kan di tembok putih. Begitu saya berdiri, anggota ada yang melihat siapa yang kena bom, siapa yang tadi duduk sini. Teruskan saya yang duduk, saya dicari. Begitu saya didapat, langsung diperiksa bagian paha, langsung dilihat ada luka, langsung dilarikan cepat ke rumah sakit. Polisi korban ledakan bom di Polsek Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan mulai membaik. Korban yang terluka di bagian kaki sudah dioperasi. Jadi kronologi kejadian, pada saat kejadian kami kan sebagai kepolisian untuk pada malam itu kami habis patroli pantau giat-giat masyarakat di malam tahun baru. Jadi setelah patroli kami istirahat sejenak, tiba-tiba ada suara ledakan banyak 3 kali. Awalnya sih kami cuma kira petasan, ini kan momennya pada malam tahun baru kan masih banyak petasan. Jadi kami awal mula meledak itu kami kiranya cuma petasan sih. Tiba-tiba 2 kali meledak, ada anggota berteriak teroris. Itulah kami berhamburan. Pas di situ saya berdiri, tiba-tiba ada yang melempar ke arah saya itu kayak bom pipa ya, kalau nggak salah, bom pipa. Di situ makanya kami berdiri. Pas kami berdiri di situ meledak di belakang kami. Tim Inafis Mabes Polri melakukan olah TKP ulang di Mapolsek Bontoala untuk kembali mencari barang bukti tambahan. Jadi pas kronologi kejadiannya kami di sini duduk-duduk ada bersama dengan beberapa teman-teman termasuk Bapak Kapolsek. Jadi awalnya tiba-tiba ada suara ledakan sebanyak 3 kali. Jadi awal mula kejadian itu, awal ledakan itu tepatnya di sebelah sini. Tepatnya di sebelah sini ya. Di sini. Terus itu awal ledakan itu cuma asap ya. Terus yang kedua itu sudah berisi baut ya, berupa baut. Dan itu bom pipa. Terus yang ketiga kali tepat di sini kembali, yang ketiga kali itu kami duduk-duduk di sini. Jadi kemungkinan pelaku larinya ke arah sini, Pak ya. Kita lihat. Kemungkinan pelaku lari mengarah ke sini, terus dia lompat lari ke belakang. Di lokasi kejadian, polisi mendapat serpihan baut dan pecahan pipa paralon. Polisi juga menyita barang bukti seperti tas ransel yang berisi tang, pisau, dan 2 botol bensin serta jaket yang digunakan pelaku. Jadi menurut anggota ada di tempat di sini ada ditemukan sebuah tas yang berisi bom pipa yang belum sempat diledakkan.
Jadi luka yang kami alami itu di paha sebelah kanan dengan kaki sebelah kiri. Untuk luka saat sekarang ini dampaknya masih ada sih. Biasa kalau lama jalan di kaki itu biasa terasa ngilu. Untuk di paha kalau lama duduk masih terasa. Masa pemulihannya waktu itu ada kurang lebih 3 bulan, Bu ya. Kalau mental trauma sih ya masih ada sampai sekarang, Bu. Suara-suara ledakan pasti masih trauma sampai sekarang. Jangankan pistol, Bu, petasan, Bu, saya kami trauma, Bu. Pada saat itu tengah malam datang polisi mengetuk rumah saya menyampaikan terhadap kejadian, tapi sebelumnya saya belum tahu. Setelah saya tahu persis itu saya kedua orang tuanya sangat panik bagaimana situasinya anak saya yang sementara di rumah sakit di Bayangkara, Makassar. Pertamanya itu kita tidak tahu di sana bagaimana ditutupi. Setelah ditahu bahwa ini atas informasi dari dokter bahwa ini kena dari bom meletup. Ke depan lagi mungkin lebih waspada lagi dalam melaksanakan tugas. Selalu kita jeli, waspada apa yang terjadi apabila kita melaksanakan tugas. Selalu mengutamakan dalam keselamatan dalam pelaksanaan tugas. Jadi betul memang teroris itu ada. Dengan adanya saya, terorisme itu nyata, bukan rekayasa. Mungkin kalau belum merasakan seperti saya, Anda belum percaya, tapi saya nyata harus seperti ini. Tahun lalu kami mengikuti forum silaturahmi BNPT di salah satu hotel di Makassar. Jadi kami mendapat bimbingan psikolog agar kami merasakan tidak ada namanya rasa-rasa trauma. Kalau perlu sih tiap tahun diadakan, Bu, kalau supaya bisa bersilaturahmi bersama penyintas-penyintas lainnya. Selamat siang, Undan. Selamat siang, Fred. Izin Undan, ada. Jadi silakan Kunan dinikmati. Bagaimana? Terima kasih, Pak. Apa rezeki? Jadi bagaimana situasi untuk hari ini, Kunan? Alhamdulillah hari ini masih aman tadi. Alhamdulillah. Kegiatan sehari-hari ini saya sebagai anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Makassar di Satuan Objek Vital yang bekerja di pengamanan di salah satu bank di Makassar. Kalau untuk disampaikan ya cukup kami memaafkan, Bu. Tidak perlu membalas dengan kekerasan. Kami cukup memaafkan apa yang mereka lakukan. Dan kalau bisa cukup saya yang jadi korban, Bu. Tidak usah korban lainnya lagi.